SPK bisa. Pernah. Itu dulu di OJK sih pernah. Ya. Tapi ya begitulah Pak. Kalau pemerintahan capek timeline-nya sih Pak. Iya. Suka meleset. Ya, jadi contohnya dulu yang saya itu yang sistem informasi akademik itu kan APBNP Pak. Jadi bukan APBN. Jadi dia prediksinya harusnya pengerjaan dari September, ternyata realisasinya keputusannya keluarnya November akhir Pak. Sedangkan tanggal 26 Desember itu harus BAST. Itu 1 bulan Pak ngerjain 3 aplikasi. Sangkuriang. Ya. Gitu. Nggak sampai di adendum kan perjanjiannya? Oh enggak. Ya. BAST langsung maintenance 6 bulan selesai. Itu lumayan aplikasi akademik gede sih Pak. Ya, karena beratnya itu karena dia harus mengarsip 7 tahun ke belakang Pak. Ya, karena kan maksimal orang kuliah 7 tahun kan ya Pak. Ya. Itu. Nah, jadi harus 7 tahun ke belakang arsipnya harus aman. Dan itu migrasi data dari data fisik. Waduh, jadi kita proses data entry lagi dong. Data entry sendiri itu 2 bulan, itu kurang lebih ada sampai pergantian 5 tim, Mbak. Itu kurang lebih ada 20 karung, Mbak, buku. Gile. Ya, itu lumayan. Itu salah satu proyek yang terbesar dan tercapai sih, Pak. Tapi enaknya ini sih, Pak. Jalan-jalan di Lombok gratis, Pak. Karena proyeknya di Lombok kebetulan. Saya 6 bulan di sana. Ya, hitung-hitung liburan jadinya sih, Pak. Ya. Tapi ya ada plus minusnya. Betul. Enaknya pemerintahan itu sih. Ya. Tapi kalau swasta lebih ini sih Pak, lebih ketat. Saya kan yang booking engine itu swasta Pak. Itu nilainya 175 juta kalau nggak salah. Ya. Itu full web dan mobile 2 platform. Itu kurang lebih 6 bulan. Itu sih lebih manusiawi gitu. Lebih manusiawi karena 6 bulan asli gitu. Tapi lumayan. Tapi swasta lebih nggak tahu juga ya, mungkin handling arsip datanya lebih oke harusnya ya. Ya, kalau swasta tergantung dari ini sih Pak. Kalau nggak ada tim IT-nya enak. Kalau ada tim IT-nya capek. Betul. Ada tim IT-nya jadi banyak maunya ya. Ya, kalau ada tim IT-nya lebih repot auditnya sih Pak. Kalau nggak ada tim IT-nya, itu hitungannya kan kita custom buat mereka benar-benar sebagai konsultan juga. Gitu. Ya, jadi malah kita jadi standarnya mereka gitu. Apalagi kita bisa gunain source code yang lama kan. Betul. Kita tinggal modif dikit aja gitu. Betul. Biasanya sih back-end-nya sih udah dari yang lama sih Pak. Kalau kebutuhan dari klien nggak banyak, kita bisa nyodorin nih. Template kita gini gitu. Betul. Nggak banyak effort lah. Lumayan sih Pak. Yang penting itu project itu lebih kalau saya prinsipnya Pak, lebih prefer project awalnya kecil tapi maintenance-nya yang gede. Maintenance gede kan bisa diatur. Yang penting maintenance-nya gede Pak. Karena kalau hitungannya kan kalau yang kayak aplikasi booking engine itu hitungnya per satu hotel. Ketika ada hotel registrasi baru, kita dapat project pembuatan website baru, terus dapat komisi juga gitu. Jadi hitungannya lumayan. Ya, dibikin buffer overflow aja setiap 3 bulan gitu kan, jadi maintenance lagi. Pasti sih Pak. Itu licik gitu. Ya. Karena anggaran maintenance biasanya terpisah kan, ada lagi. Betul. Suka duka custom software gitu. Ya. Nah, nilainya gede, kebutuhannya spesifik. Betul. Tapi yang paling murah ini sih Pak, joki skripsi Pak. Pernah juga Pak. Joki skripsi itu, tapi joki skripsinya nggak joki skripsi full Pak. Hanya pembuatan softcode-nya. Gitu. Itu sama senyum-senyum tuh kayaknya tertarik mau jadi kliennya. Joki skripsi saya sih lebih ke
semi ngajarin, Mbak, gitu, kayak private ujung-ujungnya 3 bulan intensif gitu. Karena Iya, kan percuma mendingan juga gitu. kita ngejokiin, dianya nggak bisa ngejelasin gitu. Kan Jadi intinya itu. tetap kliennya harus ngerjain bab 1 sampai bab 3-nya, Pak. Bab 4-nya baru saya bantu. Lumayan sih, saya Iya. pernah 2 tahun ya, alhamdulillah lah. Bantu sih, Pak, bukan joki. Iya. Malah sayanya baru kuliah sekarang nih, Pak. Atau jokiin disertasi saya gimana? Waduh. Ini aja masih baru sempat kuliah lagi, Pak. Iya. Tinggal sidang skripsinya yang belum punya pengalaman itu. Nah, betul. Kalau aplikasi skripsinya udah banyak sih, berbagai jenis. Iya. Makanya itu model user manual aja yang ditranslate ke bab-bab itu nanti sebenarnya itu. Source code-nya udah ada buat lampiran, ya kan, flow-nya bisa dijelasin nanti. Paling dari satu project cukup modul tertentu aja, itu udah banyak. Betul. Kan teman-teman itu peluang bisnis itu. Iya benar. Sampai sekarang sih, Pak, sebenarnya kalau software ROS masih ada peluang. Cuma memang sekarang lebih kalah ke ininya sih, Pak. Kalau masuk ke pemerintahan tetap channel networking-nya sih, Pak. Gak bisa murni. Betul. Mau lelang kayak tetap aja bisa disetting gitu sebelumnya. Iya. Iya. Oke. Nah, itu custom ya. Ada lagi yang package. Ya, package software itu yang proprietary, komersial, ya itu dilindungi hak cipta ya tentunya. Kalau custom tergantung lah nanti apa si ownernya itu nanti mau ngurus hak ciptanya atau enggak. Nah, kalau package software emang sudah dilindungi hak cipta dari sananya, memang dibuat untuk ditawarkan dan dijual secara luas. Penggunaannya ditentukan oleh jumlah lisensi saat pembelian. Kayak inilah Microsoft Office, software-softwarenya Adobe, ya, software-softwarenya Corel tuh yang mahal-mahal, sampai yang receh-receh kayak IDM, WinRAR, apalagi gitu. Ya pokoknya yang berbayar lah, ya. Saya ada pengalaman sih soalnya kalau yang package software itu pernah beli Microsoft Office 2010 waktu itu, full package product, memang keren sekali. Yang kita dapat ya, kalau kita beli yang OEM doang itu kan cuma dapat key-nya. Nah kalau yang full package product tuh benar-benar dapat dus-nya bagus, ya, DVD-nya beda lah tampilannya. Dapat user manualnya, dapat ini itunya, wah, pokoknya komplimen banget gitu, cakep banget. Terus terakhir beli game yang fisik, yang ori, itu GTA 5. GTA 5 waktu itu, oh banyak banget, dapat DVD-nya sampai berapa ya? 6 lah kalau nggak salah. Dapat petanya juga, dapat bukunya juga, kayak macam-macam lah. Kalau yang full package product itu isinya banyak, ya. Tapi kadang orang kan nggak butuh itu. Yang penting software-nya dapat key-nya, bisa diaktifasi, dah. Yang penting bisa dipakai. Tapi ingat semua ada hak ciptanya. Public domain software itu tidak dilindungi hak cipta, bebas digandakan oleh siapa aja, dimodifikasi oleh siapa saja, pembuatnya udah mendonasikannya untuk publik. Agak susah sih nemuin yang itu ya. Freeware, free bukan berarti nggak ada hak ciptanya ya. Dia tetap ada hak ciptanya. Yang dimaksud free di sini adalah pendistribusiannya. Distribusinya bebas dan penggunaannya juga tidak dibatasi oleh waktu. Banyaklah freeware-freeware yang ada di sini. Kayak ada yang pakai Fubar kalau untuk dengerin lagu. Nah, Fubar itu kan freeware. Winamp juga freeware ya kalau nggak salah. Terus banyak lah ya aplikasi-aplikasi yang freeware yang bisa kita pakai sehari-hari. Shareware mirip-mirip freeware juga, distribusinya gratis, ya bebas, tapi ada masa percobaannya, trial. Ya kalau trialnya habis, kalau mau kita lanjutin pemakaiannya, kita harus bayar. Ya biasa 30 hari, gitu.
Ini pasti suka ngakalin pakai trial resetter nih. Biar trial abadi. Nah, ada lagi rentalware, ya, itu pemberlakuan sistem sewa atau berlangganan, ya, subscription selama durasi waktu tertentu. Office juga ada 2 mode itu, ya, Office yang akhirannya tahun 2016, 2019, 2021 itu yang beli lepas, ya, bukan berlangganan, sama yang Office 365 itu basisnya subscription. Seperti itu kira-kira. Sama web apps. Jadi si softwarenya tidak kita install di komputer, tidak kita jalankan di dalam komputer kita, tapi dijalankannya di remote server, ya, atau di komputer orang lain misalnya. Karena dia makin berkembang karena cloud computing, ya. Jadi kita bisa jalanin apalah itu, ya, kayak Google aja deh, Google Sheet, Google Doc, ya, kita ngetik di sini, kita bikin apa di sini, tapi kan disimpannya di server yang nggak tahu di mana, gitu kan. Nah, nah, kalau untuk memenuhi aspek legalitas, coba untuk dihindari. Kalau abandonware mungkin nggak begitu terkenal, ya. Kadang publisher itu udah mengabaikan software yang dia buat, udah nggak dijual lagi, udah nggak disupport lagi, nggak ada update lagi, nggak ada patch lagi, mungkin karena hal-hal tertentu, jadi dianggapnya abandonware. Nah, tapi khusus di US, hak ciptanya itu 95 tahun sejak software tersebut dipublish. Jadi, kalau sebelum 95 tahun, software itu walaupun udah nggak diapa-apain lagi sama publishernya, terus kita utak-atik, nah, kemungkinan kita bisa kena masalah hukum kalau ketahuan. Ya. Jadi, sesuatu yang terabaikan itu bukan berarti boleh kita utak-atik. Nah, karena bisa jadi di balik itu masih ada hak cipta yang berjalan. Gitu. Dan yang paling banyak dipakai tentunya adalah software bajakan. Software yang diperoleh secara ilegal, ya. Jadi biasanya itu software berbayar yang dimanipulasi lisensinya, entah itu pakai keygen, entah itu pakai aktivator, entah file executable-nya dimodifikasi. Selain kena masalah hukum, yang dulu zaman Microsoft lagi ngerazia warnet-warnet, ya. Terus juga suka mengandung malware, ya. Kalau kita nggak pinter-pinter cari source-nya, software-software seperti ini, yang ada kita malah kena virus lah, kena trojan lah, kena worm lah, kena apa tuh namanya, ya? Saya lupa namanya. Pokoknya terkena malware-malware yang ada. Ransomware, Pak. Ransomware, iya, bisa. Ada yang bohongan, ada yang beneran. Kalau ransomware. Ya, begitulah. Kalau kita nggak pintar-pintar, ya, selain pirated software ini ilegal, ya, resikonya itu tadi. Kalau tetap mau menggunakannya, kalau kita nggak pintar-pintar, ya. Kalau kita udah tahu, udah biasa, kita nyarinya di mana, mau pakai torrent kek, mau lewat mana kek, kalau source-nya kita udah tahu banget, ya nggak masalah sih harusnya. Ya. Tidak dipungkiri lagi, pasti ada lah software bajakan yang terinstall di komputer kita, ya kan? Ngaku deh. Ada apa ada? Terutama produk-produknya Adobe. Office juga. Ya. Yang harganya bukan main lah kalau Adobe. Nah, ini tadi, ya, kebanyakan komersial software itu dilengkapi tutorial dan dokumentasi bagi pengguna untuk mempelajari software yang diberikan. Ini tadi saya bilang, yang full package product itu saya dapetin banyak, ada manualnya, ada petunjuknya, atau guide-nya, warranty-nya, macam-macam deh. Klasifikasi tergantung sih. Kalau menurut buku referensi, mereka mengklasifikasikannya seperti ini. Bebas sih sebenarnya. Entertainment, personal, education, productivity, specialty, banyak lah. Ya.
Aduh, jam kenapa cepat sekali ya? Nah, tujuan menggunakan application software itu untuk mengambil data mentah dan memprosesnya jadi file informasi yang berguna. Ya, konsep sistem ya, input, proses, output. Data dirubah jadi informasi. File itu bisa data atau program yang ada di secondary storage komputer kita. Nah, kalau data files itu isinya data, sedangkan program files itu isinya instruksi yang dapat dieksekusi. Data file ya huruf, angka, gambar, suara, tidak, dia hanya data, dia tidak mengandung instruksi. Dia data file ini yang akan ditindaklanjuti oleh program file. Ya, setiap data file ada extension-nya untuk membedakan jenis data filenya. Ya, ada audio file nih, udah banyak. WAV, MP3, MIP, M4A, dokumen doc, DOCX, workbook, SSL, XLS, nah grafik kan ada JPG, PNG, bitmap, PNG, TIFF, GIF, banyak sekali. Ya, model-modelnya seperti inilah ya, AVI, NOV, MPEG, RN, 3GP. Oke. Pokoknya semua file ada extension-nya untuk membedakan jenis file apa itu. Oke. Lalu program file. Ya, file yang berisi instruksi komputer yang dieksekusi atau dijalankan ketika sebuah program dibuka. Yang penting itu ada dua, source program file, jadi instruksi komputer yang ditulis oleh si programmer, ya, diakhiri dengan extension tertentu terkait dengan eksekusi file, sama si file executable-nya sendiri. Ya. Jadi supaya berguna bagi komputer untuk diproses, source program file itu harus diterjemahkan dulu ke dalam file yang bisa dieksekusi, kayak file-file exe ya, yang akhirannya exe itu application. Jadi berisi instruksi yang memberitahu komputer cara melakukan tugas tertentu. Jadi ini saling terkait, executable file akan mengakses si source program file ini, atau meng-create source program file ini ketika diinstalasi. Ya, tergantung dia di package atau enggak. Import export nggak usah lah ya. Compression ya, data compression ada WinZip, WinRAR ya, pakai dua teknik compression, jadi menghapus pola atau elemen yang berulang dari sebuah data file, jadi lebih kecil ukurannya, dan pas decompression pola-pola tadi itu dikembalikan lagi, jadi ukurannya normal seperti semula. Ya, dikecilkan, nah, kayak di RAR terus di unrar, di zip terus di unzip. Sama, itu teknik compression sama decompression. Kompresi data juga ada dua metodenya, ada yang lossless, ada yang lossy. Jadi kalau yang lebih mentingin kualitas data, pilih yang lossless. Kalau yang lebih mentingin ukuran file yang kecil, itu pilih yang lossy. Ini agak terlihat di lagu ya. Mungkin kalau yang pakai lossless kayak WAV atau apa ya yang extensionnya. Nah itu memang ukurannya besar, tapi tidak ada detail yang hilang dari sumbernya. Itu kalau yang lossless. Nah tapi kalau yang lossy itu dia dikompres sedemikian kecil, ya dengan tetap mempertahankan kualitas maksimal mungkin ya, walaupun nggak akan bisa menyamai lossless gitu. Jadi kita jumpai di MP3 atau M4A, dia kan bitrate-nya kecil tuh. Kalau WAV tadi kan 1411 kbps. Nah, kalau yang lossy ini kan kecil-kecil rata-rata, 256 kbps, MP3 bahkan ada yang 128 kbps atau lebih kecil, tapi udah nggak reliable lagi didengerinnya. Kayak macam-macam. Jadi kalau mau mentingin kualitas yang lebih tinggi, pilih yang lossless, walaupun ukurannya besar. Tapi kalau yang lebih penting ukuran kecil, pilih yang lossy, ya walaupun ada yang hilang, tidak sempurna lagi kualitasnya. Ini udah ya tadi ya. Ini selebihnya hanya contoh-contoh aja sih, ya. Word processing software kayak ya kayak gitu-gitulah. Spreadsheet program pasti pakai semua lah. Database ya, DBMS
Seperti itu. Software suite, integrated package, ya. Software suite itu kumpulan program individu yang dibundel dalam satu package, ya. Kayak kita install Microsoft Office. Habis itu kan banyak yang terinstall kan. Ada Word, Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, Outlook, dan teman-temannya. Nah, itu software suites itu. Kayak ada Creative Cloud, All Apps juga. Banyak pasti yang terinstall. Ketika kita install, dia akan banyak program individu yang ikut terinstall juga. Kalau yang integrated itu kebalikannya. Satu program, tapi mengandung beberapa fungsi dari program yang berbeda. Itu. Tapi fungsinya biasanya nggak optimal. Dan ini kayaknya udah ditinggalin sih. Ya. Fitur-fiturnya berkurang. Presentation graphic software, ya pasti pada pakai lah ya. Financial software, ya ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Lagi, ada yang bekerja dengan ini? Oh, anak admin biasanya Pak. Ah? Anak admin itu. Akurat, Zahir. Jurnal pakai Pak. Jurnal pakai. Dulu kalau di pabrik pakai Accurate juga tuh. Akurat juga. Akurat sama Zahir Pak yang Ori ya? Ori Pak, Ori. Ori Pak, Ori. Oke. Desktop publishing, nah kalau percetakan nih, atau mau yang bikin outputnya yang high, drawing, painting, editing, ya, video, audio editing, ya, Premiere. Ada yang jago Premiere di sini? Hebat Anda. Saya masih sebatas Filmora sama Unit Video Studio. Kalau yang mau bikin lagu kan bisa pakai Ableton Live juga. Pakai Launchpad-nya mungkin. Animation software. Nah, ini kalau yang informatika nanti mungkin akan pakai ini nanti. Karena arahnya ke sana. Web page design, authoring, ya WordPress, Dreamweaver kalau yang nggak mau ribet bikin web. Ibarat visual basic kalau gitu ya, untuk bikin aplikasi. Computer aided design, beda. Kelasnya beda lagi ya. Ya, udah jelas mahal-mahal. Pasti ada yang pakai di sini. Dah, itu cuma contoh-contoh aja. Ya. Astagfirullah, 2 menit lagi. Aduh. Oke, standby untuk presensi, on cam, langsung nyaut ketika saya memanggil namanya. Kita mulai dari SI dulu ya, kan kemarin udah dari informatika, bergiliran. Bentar. Ini dia. SI. Oke. Abi Sopian Sauri. Hadir, Pak. Mana gambarnya? Gelap, Pak, lagi gelap. Oke. Aditya Pratama. Afrizal Adiputra. Nggak ada Afrizal Adiputra. Halo. Oh ada, oh ya. Oke. Arya Davin. Bener Pak. Oke. Udah di rumah tuh, Bekasi. Dwi Aji Pangestu. Hadir Pak. Oke. Viko Aditama.
Iko? Tadi kayaknya ada deh. Handoko Dani? Hadir, Pak. Oke. Helmi Nurfiko? Iwan? Iwan nggak ada ya? Januar Adriadi? Hadir, Pak. Oke. Kenapa nggak ngerjain kuis kemarin? Saya minggu kemarin sih kayaknya kelewat sih, Pak. Sibuk banget di kantor akhir bulan. Nanti Ini aja dikejar saya di 2 tadinya, kuis berikutnya. ya tadinya saya hari ini nggak masuk juga, Pak. Ini kebetulan lagi mau open store baru. Oke. Nyempet-nyempetin. Ya. Ya. Novianti Indasari? Satrio Triwibowo? Hadir, Pak. Sip. Oke. Sistem informasi sudah. Lalu TI, ya, siap-siap. Abdul Syafiq. Ahmad Dedi Khairunas. Hadir, Pak. Oke. OTW. Biasanya Iwan yang OTW gitu. Oke. Alkoholis. Arif Kurniawan. Hadir, Pak. Sip. Dani Ismarianto. Hadir, Pak. Oke, workshop. Faisal Tanjung. Nggak ada. Febrian Dio Prasetyo. Hadir, Pak. Oke. Ferdinand Rizky. Hadir, Pak. Oke. Givari Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Iman Fauzi. Muhammad Syaifuddin Tamami. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Michael Kertawijaya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Tufatur Rozdikin. Hadir, Pak. Sip. Oh, mic-nya beda ya. Muhammad Yusron. Novita Sri Damayanti. Nggak ada. Oke. Paulus Wibisono. Rahmat Sidik. Tadi bukannya ada ya, Rahmat Sidik. Novita. Rahmat Sidik nggak ada ya. Tadi ada deh. Ramadian Jasdia. Hadir, Pak. Oke. Reni Nur Oktaviani. Nafasnya siapa ini? Reni, nggak ada. Rian Ardiansyah. Rifki Alamsah. Hadir, Pak. Nafasmu ya tadi ya. Kayaknya, Pak. Nggak tahu, Pak. Rinanto Pratama. Ya, hadir, Pak. Oke. Syamsul Rizal. Tidak ada ya. Ya, Novita ada. Saya udah lihat. Syamsul Rizal nggak ada. Oke, kita ke informatika terakhir. Siap. Ahmad Zarandiat Moko. Hadir, Pak. Ya, Viko ada. Oke. Zarandiat Moko, oke ada. Novita ada, aman ya. Bagas Aditya Pratama. Bagas. Nggak ada. Bintang Dia Abi Salam. Hadir, Pak. Bagas hadir, Pak. Oh, Bagas ada? Iya, Pak. Maaf, Pak. Jaringannya lagi... Oh iya, oke. Sip. Fauzan Hibatullah.
Hadir, Pak. Sip. Irfan Maulana. Hadir, Pak. Oke. Maher Zainuddin. M. Raihan Al-Ghifari. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Khairi. Khairi nggak ada Khairi. Muhammad Rizik Susanto. Hadir, Pak. Oke. Raden Arif Prabowo. Arif sakit, Pak. Kemarin dia istirahat terus pulang ke rumahnya. Soalnya satu pondok sama saya. Oh gitu. Iya. Saya kuningkan dulu ya sebentar ya. Reynaldi Bagas. Hadir, Pak. Oke. Usama. Ada dong. Tadi ada. Usama ada. Dah, ada yang belum merasa terpanggil?